Tak lanjut aja ya. Gak salah. Halo, gimana? Halo, siapa ya? Aku tambah rek, aku yakin Israel. Saya nggak sempat berangkat ke kampus saya. Ya, ini sudah nggak muncul ya? Ya, coba saya ini ke infeksi aja ya. Ini sebenarnya nggak murni. Kalau infeksi itu mungkin sudah pernah teman-teman ya. Nanti lebih ke imun sistemnya. Ini saya cuplikan PPT saja terkait dengan stres metabolik yang ini nanti sebenarnya bukan hanya pasien infeksi ya secara umum di rumah sakit, tapi banyak kasus-kasus nanti yang coba ini saya dari guru saya ya. Teman-teman perlu tahu karena nanti perhitungan satu faktor penting yang teman-teman harus menambahkan informasi ini untuk menghitung total energi itu adalah faktor stres. Nah, stres ini jangan dimaksud faktor stres itu anggapanmu, jadi kita harus menggali orangnya ini tingkat stresnya gimana, stres psikologis, bukan ya. Jadi ini stres-stres yang dimaksud itu adalah stres metabolik. Stres sel-sel kita itu mengalami kondisi stres karena faktor penyakit. Jadi jangan dicampur adukan. Nanti kalau dia kondisi stres tertekan itu masuk di habit environment-nya, kondisi pencetusnya ya. Tapi nanti teman-teman menambahkan ini sehingga teman-teman baru tahu kondisi pasien di rumah sakit itu bagaimana status metaboliknya. Yang ini nanti sebentar, akan membedakan eh, tentunya secara langsung ya yang diberikan ya. Kemudian misalnya trauma. Hampir semua penyakit memberikan kondisi stres metabolik dalam tubuh kita ya. Ini yang perlu teman-teman ini kan. Jadi ini terjadi kondisi hipermetabolik. Stres metabolik itu kondisi sel kita itu hiper ya. Apakah itu ada trauma berat yang mengalami proses ada pasien dengan luka bakar, fraktur yang multiple itu wis otomatis ya. Belum ada adanya infeksi-infeksi berat misalnya pneumonia, HIV dan lain-lain ya. Adanya prosedur bedah kondisi kenapa pasien bedah itu kan suatu proses, prosedur, bukan penyakit. Tapi itu membuat kondisi eh, sel-sel tubuh kita itu mengalami stres metabolik karena ya iya harus dilakukan pembiusan ya dengan berbagai obat terapi, belum lagi penyakit-penyakit kronik yang terus terjadi. Ya itu tentunya akan menimbulkan sendiri. Nah, derajat stres itu sesuai dengan beratnya. Nanti tentunya kenapa kita perlu menentukan berapa sih derajat stresnya ini? Kita bilang 1,2, 1,5. Ini untuk secara langsung tadi sudah saya sampaikan menghitung kebutuhan gizi pasien ya. Dia apa yang terjadi perubahan akibat stres metabolik kita lihat hipermetabolik konsumsi oksigennya nanti makanya pasien-pasien seperti ini di rumah sakit terpasang kenapa sih kok selalu nggak lapo-lapo dikasih sungkup ya mungkin nggak sesek nggak apa-apa itu untuk mengimbangi karena memang secara otomatis konsumsi oksigennya itu meningkat pada orang-orang yang mengalami kondisi sakit ya, stres metabolik. Kan nggak harus sesek yang dikasih ini tuh nggak dikasih sungkup tambahan bantuan ya. Ventilator itu juga tanpa efek samping ya, bukan ventilator alat bantu pernapasan. Bahkan kalau ventilator sudah mematikan semua proses normal digantikan mesin, itu sudah tingkat yang eh, apa namanya ya terakhir kalau sudah nggak berfungsi nafasnya ya pasti dibantu dengan itu tapi selama itu masih ini jadi ini kan perubahan respiratory question nanti ada perhitungannya bahkan ada terjadi perubahan respon-respon hormonal ini yang perlu kita tahu ya pada konteks itu jadi perubahan metabolisme jadi meliputi berbagai metabolisme karbohidrat, protein, lipid, mineral di dalam tubuh kita itu berubah dari kondisi normal sehingga tadi dikatakan peningkatan kebutuhan protein,
karena penyakit ini ya memang karena ada proses di mana dia bekerja ekstra pada pasien misalnya gangguan pernafasan pada orang COPD ya atau dengan ini atau lain-lain lah ini. Kemudian belum lagi adanya respon metabolik mediator sitokin inflamasi yang itu akan meningkatkan respon tadi ya. Nah, hipermetabolik ini basal yang disebut adalah metabolisme basalnya meningkat sesuai dengan luas dan derajatnya. Ini banyak referensi-referensinya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Selalu faktor stres itu jarang sih, dua ini biasanya harus maksimal. Ya, kalau luka bakarnya sangat hampir 50% ke atas, biasanya dikatakan ya kita anggap dua, gitu ya. Karena kalau dua itu kan implikasinya dua kali lipat dari energinya normal gitu. Nanti ini ya. Jadi kondisi-kondisi eh, selalu dalam kondisi ring yang ini. Tinggal teman-teman mau naruh di mana? 1,1, 1,3, 1, ini ya tentunya kita lihat dari kasus di pasiennya ya. Jadi kita ini kan ini ya perubahan resting metabolik ini sejalan dengan waktu ini kalau resting ya ini cuma meningkat ini pada kasus-kasus fraktur dan lain-lain ini dari kondisi restingnya sendiri nggak ada aktivitas makanya orangnya bukan metaboliknya meningkat apa ini total energinya karena aktivitas fisik enggak orangnya malah kadang koma bed rest, full bed rest, gak lapo-lapo. Jadi faktor aktivitas fisiknya justru rendah. Kalau normal mungkin 1,2, 1,5 dia hanya bed rest, beda perhitungannya. Tapi dia tinggi di stres metaboliknya. Ya, pada orang-orang luka bakar gak iso apa-apa. Pasien ini malah kakinya digantung, ininya di ini ya, dilakukan. Tapi dia tinggi banget hipermetabolisme yang terjadi di dalam tubuhnya. Ini konsumsi oksigennya ya. Ini ada kita perlu lihat ada fase-fase ya ketika baru trauma sampai 1 hari itu menurun dia lihat lemah gitu ya tapi begitu dia pasca nah ini akan memasuki dia akan uptake lebih banyak ya sehingga kita perlu waktu dan lain-lain ini untuk melihat eh, apa mengukur kalorimetri indirect ya tidak langsung ini volume volume CO2 yang diproduksi yang dikonsumsi nah ini umumnya pada pasien-pasien trauma sepsis yang nanti ini kaitannya dengan pasien infeksi ya sepsis-sepsis yang ada di rumah sakit itu akhirnya ini meningkat ya ini sebagai perhitungan bahwa kondisi ini ya respon hormonal, insulin, katekolamin, glukagon, kortisol, hormon-hormon stres ini meningkat kabeh pada kondisi hipermetabolisme. Ya, nih ada beberapa yang biasanya ini menurun, nih meningkat umumnya kalau sudah fase flow, ini yang terjadi respon hormonal ini akan meningkat sehingga kita perlu tahu respon-respon ini, misalnya dia gampang terjadi stres, apa kejang, kok bisa terjadi hipoglikemi secara tiba-tiba rendah ya bukan karena faktor makanan sudah enggak faktor makanan kalau sudah masuk begini kalau kita kan biasanya oh makannya rendah kita hipoglikemi enggak belum sarapan belum ini atau ini enggak karena faktor penyakitnya sendiri stres metabolik tiba-tiba drop glukosanya makanya dia perlu di ruang-ruang yang intensif ya ICU itu terpasang monitor secara periodik gak boleh dilepas bukan nanti di tapi dia dipasang monitor di layar ya untuk mengukur kondisi setiap waktu karena bisa tidak terprediksi begitu pada kondisi yang ya orang karena orangnya tidur terus nggak tahu kita kan proses di dalamnya tahunya dengan tampilan di monitor itu tiba-tiba oh ini glukosanya drop tiba-tiba RR-nya melemah misalnya tiba-tiba ini nah itu eh, harus selalu terkontrol ya ini metabolisme karbohidrat ya bisa terjadi ini karena kerja hormon insulin ya sekresi glukagon meningkat ini bisa terjadi kondisi yang disebut stres diabetes orangnya bukan ini ya karena disebut stres diabetes kita aja hiperglikemia karena kondisi-kondisi ini tadi meningkat. Padahal dia kalau nggak bukan berarti orang kalau di ICU terus eh, apa itu glukosanya darah dia punya DM enggak, karena proses penyakitnya tadi yang menyebabkan gula darahnya itu nggak terkontrol. Sehingga kalau ada orang di ICU biasanya terapinya bukan lagi
oleh intervensi gizi secara oral ya, bukan secara itu. Karena lebih ke masuk ke gawat darurat ya. Penggunaan glukosa ini pada jaringan yang meningkat ya, meningkat ini utamanya melalui metabolisme anaerob sehingga kadar asam laktatnya meningkat pada orang-orang yang injury ya. Itu ketika diperiksa labnya asam laktatnya meningkat karena proses itu tadi nitrogen di urin, katabolisme protein otot skelet meningkat sehingga kalau diperiksa di ureanya ya metabolismenya proteinnya itu banyak terkatabolisme sehingga kamu bisa sampaikan ini peningkatan kebutuhan protein karena lain-lain ini ya. Belum lagi perhitungan NUU ini pada trauma berat ini meningkat banget. Dan salah satu indikator ketika diperiksa di urin ureanya sangat tinggi itu terjadi trauma berat dan sepsis dalam tubuhnya. Bukan karena dia konsumsi protein yang tinggi. Kalau kamu seperti itu ya ditertawakan, nggak ada kaitannya. Ini udah kondisi yang nggak normal semua ya. Nih, yang mungkin ini gambaran-gambarannya sehingga kita perlu tahu imbang nitrogen nanti untuk memperkirakan asupan protein yang diberikan. Ya, berapa ini ada di rumus-rumusnya NU-nya sehingga kita perlu berikan protein kurang lebih segini pada kasus-kasus stres metabolik. Nih, perubahan hormon kortisol ini memicu asam-asam amino tadi yang ada di skelet ya. Apa ini untuk ini ya protein fase akut semua termobilisasi begitu oksidasi sehingga nanti teman-teman bisa lihat asam amino rantai cabang di dalam darahnya menurun ya karena dia digunakan oksidasi untuk berbagai keperluan ini banyak lagi lah ini sangat klinis ya tapi ini nanti kita perlu tahu juga karena ada glutamin kemudian alanin ini masuk di asam amino esensial yang biasanya tercover di parenteral nutrition dan lain-lain ya itu sangat penting lipolisis ya metabolisme lipidnya meningkat oksidasinya ya kenapa bisa begitu itu ada proses di dalamnya ya kadar ininya triglycerida turun tapi biasanya asam lemak bebasnya meningkat mineral kalium ini banyak sekali terekskresi di urin keluar ya banyak hilang di urin sehingga ini harus dibalance harus diberikan dari asupan maupun dari enteral parenteral ya ini kondisi-kondisi membedakan starvation kelaparan dengan hipermetabolisme stres jadi kalau starvasi itu testingnya menurun kondisi basal metabolisnya tadi menurun justru nggak meningkat karena dia rendah tapi hipermetabolisme meningkat. Sedangkan semua proses yang terjadi di sini ya, proteolisis, oksidasi protein dan lain-lain ini pada kondisi termetabolis ini meningkat sekali. Ya, sedangkan ini hanya meningkat sedikit. Sebaliknya ini benda keton karena tadi oksigennya menurun, dia banyak menggunakan apa namanya oksida apa ini glipolisis anaerob sehingga menghasilkan otot badan keton dan lain-lain sebagai tercover untuk ini ya. Kalau dulu teman-teman belajar di metabolisme itu kan ada salah satu pembedanya starvation dan ini karena proses menghasilkan badan keton oleh apa ini hati itu akan meningkat. Itu yang membedakan. Ya, banyak lah ini ya teman-teman untuk kondisi-kondisi yang ini yang berdasarkan yang terjadi kalau starvation itu anggap kelaparan seharian bukan stres metabolik hingga kalau pada umum ini bahkan sepsis itu tadi nitrogen urin urea urinnya meningkat sekali glukosanya juga ya sangat tinggi kemudian laktatnya bisa sampai ribuan kali lipat ya belum lagi hormon glukagon dan lain-lain ini banyak ya. Ini respon metabolik ya, teman-teman nanti pelajari sitokin. Ini merupakan apa senyawa yang bisa kita lihat. Tahu dari mana sih Bu dia stres, dia apa stres metaboliknya tergolong tinggi. Ini kita bisa lihat dari sitokin-sitokin yang dihasilkan di tempat-tempat cedera tadi. Makanya kita periksa kondisi makrofagnya, monositnya, limfositnya itu menggambarkan ya. Jadi ini ada
faktor nekrosis tumor, misalnya interleukin 1, 6, interferon. Ini merupakan sitokin yang utama biasanya terhadap trauma. Kalau terjadi trauma, infeksi, kita bisa cek ini. Kalau dia meningkat secara tajam tadi ya, meningkat banget, ini tanda bahwa tubuhnya yang mengalami stres oksidatif tingkat tinggi, gitu ya. Ini banyak nanti teman-teman baca sendiri saja, saya nggak menjelaskan. Ya, ini rangsangannya kurang lebih bagaimana IL-6 bisa meningkat pada kasus-kasus luka bakar. Jadi adanya trauma ini akan menstimulasi berbagai reaksi tadi. Ya, surgery ataukah pada malignansi, trauma, sepsis, ini akan berdampak ke berbagai sel tubuh, ya, ke adiposit, ke hebat. Sebentar, sebentar. Oh, sebentar. Nah, gitu ya. Jadi dari yang terjadi nanti kenapa gluconeogenesis ini meningkat tadi ya, laktatnya, kemudian banyak lah ininya ya, pembebasan dan lain-lain ini teman-teman, ini secara patofisiologi sih, secara ininya ya. Ini tadi peningkatan ini kenapa kondisinya bisa nih, respon fase akut terjadinya ini demam. Kondisinya biasanya pasien tensi apa ini, temperaturnya agak tinggi, malaise, malaise itu lemah, takikardi ya. Takikardi itu tensi, bukan tensi nadinya, nadinya di atas 100 biasanya. Terus proses kedinginan. Ya, demam tapi kedinginan, beda ya. Jadi, hmm, pakai ini dulu aja. Eh, Ya, ini teman-teman bisa lihat kondisi-kondisi orang ini yang tubuhnya dingin banget, apa tinggi temperaturnya, tapi dia mengalami kedinginan. Ini suatu respon fase akut ya. Ini sebenarnya efek dari ini itu dapat menguntungkan berbagai sebenarnya ada proses homeostasis ya sebagai tanda. Apa sih? Sebentar. Mungkin ini nggak usah ya teman-teman, ini terlalu klinis yang teman-teman tidak apa ini perlu untuk mendalami juga, tapi intinya harus tahu ya. Ini karakteristik pasca trauma berat karena teman-teman harus melihat dulu kondisi kapan itu. Apakah respon akut atau apa respon adaptif ya. Ini akan berbeda ketika teman-teman melihat kok tidak kondisinya, kita harus tahu fase apa. Nah, ini pada saat kondisi shock, misalnya hipovolemik itu terjadi perdarahan ya. Perdarahan hebat, kecelakaan itu ini menurun semua ya. Kondisi fase F itu hanya beberapa tadi, kurang dari 1 hari kalau nggak salah, berapa tadi ya, em, kondisinya ini akan terjadi itu respon tubuh, sehingga ini nanti akan terjadi respon akut yang ditunjukkan dengan peningkatan sitokin-sitokin tadi ya, katekolamin. Kemudian ada respon adaptif, ini tidak terus menerus, dia akan ini karena ada adaptasi dari tubuh terhadap proses ini gitu ya. Potensial ini apalagi kalau ini sudah tertangani, biasanya fase-fase ini adaptif ini ketika sudah tertangani itu, sehingga ketika teman-teman misalnya nanya kondisi pasien, pasien setelah mengalami apa misalnya ya kecelakaan lalu lintas, kamu tanyanya 3 hari setelah kejadian atau 5 hari setelah, ya beda banget ketika kamu melihat kondisi itu direspon akut ya di beberapa jam setelah dia mengalami. Nah, itu akan terlihat beda banget. Sehingga ini harus disesuaikan dengan kondisi, makanya diagnosisnya harus sesuai, dia pasca pemulihan
pasca trauma atau pada kondisi dia preoperasi, misalnya pada kondisi mau dioperasi atau post operasi yang sudah eh, tadi pemulihan itu akan sangat berbeda. Ya, pemberian intervensi dietnya pasti berbeda juga. Ya, ini glutamin banyak nih teman-teman nanti perhatikan berbagai lain nggak hanya sekedar maksud saya tahu kalau pada ini ya hanya oh protein titik gitu karena protein itu banyak banget terutama pada kasus-kasus yang nanti dikaitkan dengan ini ya nutrisi enteral parenteral ada glutamin ada tadi asam amino rantai cabang ada mana ini harusnya spesifik sampai segitu. Kalau ini kemarin dipelajari oleh teman-teman PPDS ya, yang itu tuh sampai sehingga kita tahu pada tingkat mana ini yang apa yang dibutuhkan begitu. Terutama karena kalau di apa di terapan enteral ngomongnya bukan protein gelundungan ya, tapi harus jelas yang mana yang dimaksud ini kebutuhannya apakah alanin, glutaminnya, atau yang lainnya ya. Ini sangat penting sekali glutamin untuk amiogenesis. Banyak ini ya untuk perbaikan sel-sel ini ya, sel mukosa, limfosit, fibroblast. Nah, ini kadarnya sehingga pada saat sakit ini menurun sehingga ini sangat penting kita untuk memberikan tambahan-tambahan ya. Perlu waktu lama untuk mencapai kadar normal pada akhir recovery ya. Ini tidak dimasukkan ke dalam karena relatif tidak stabil dan tidak disimpan dalam khusus glutamin ya. Jadi ini ada beberapa ternyata spesifik glutamin itu jarang ke parenteral karena memang parenteral itu kenapa harganya mahal ya cuma air misalnya teman-teman beli aja infus itu berapa satu ininya ya ya karena prosesnya juga nggak mudah nggak bisa memasukkan semua unsur ya pada prosesnya harus yang sesuai dengan apa ini osmolaritas darah harus stabil tidak mudah ini kan begitu karena dia langsung masuk ke pembuluh darah begitu nggak sesuai ya akan terjadi bahaya dong seperti itu ya. Nah, ini yang memungkinkan masih pada produk-produk enteral ternyata untuk glutamin pemberian banyak pemberian melalui darah ini sudah ya kayak ini ya ada yang ditanyakan Rek ini banyak banget ini sudah tadi ini ya ternyata glutamin tidak diperbolehkan pada orang dengan gangguan fungsi hati karena bisa meningkatkan enzim aminotransferase di hati secara signifikan sehingga ketika memberikan glutamin harus juga memantau apa ini aminotransferase ini gitu kadarnya apakah meningkat atau tidak. Udah deh, ada yang mau ditanyakan? Saya rasa sih itu ya untuk apa mau teman-teman ingin mendapatkan gambaran lebih banyak apa? Kalau dari itu nanti, apalagi kalau status infeksi itu agak rumit itu kalau kasus sepsis ya critical ill. Critical ill itu kayak orang-orang yang di kasus ICU ya. Itu banyak banget peran parenteralnya. Nah, critical ill, luka bakar ya. Itu nanti benar-benar keahlian spesifik bahkan apa ini kalau dietitian belum ya, tapi sudah ada di rumah sakit. Kalau perawat pun ya, kalau dokter kan ada spesialis-spesialisnya ya, ada anestesi, ada misalnya bedah sendiri, bahkan di ICU aja satu pasien itu bisa dirawat lebih dari banyak dokter. Ini misalnya pasien, oh pasti di ICU itu pasiennya dokter anestesi, karena dia yang berikan ini ya suntikan untuk ventilator kontrol semua metabolik di monitor itu kan dokter anestesi tapi kasusnya apa misalnya oh kasusnya bedah ya dokter bedah apa ya? Banyak banget yang berkontribusi ternyata di sana ada gangguan saraf jadi itu ikut menangani tim ini juga bahkan teman-teman perawat itu sudah ada spesialisasi sendiri ya jadi perawat-perawat yang bekerja di ICU itu akan beda pengalaman kerjanya dengan perawat yang duduk di yang bekerja di rawat anak ataupun di
apa kasus-kasus obgyn melahirkan. Beda banget kan? Ini skill yang ini harusnya ada spesialisasi sampai ke sana. Kalau dietitian ini kalau nggak salah banyak ini sering dari IP atau dari mana itu ya yang memberikan eh, tentang dietitian itu ada beberapa teman-teman dietitian yang bekerja di rumah sakit otak di Jakarta. Itu ada rumah sakit ya kalau ada rumah sakit otak ya spesialis memang untuk itu. Jadi dia memang skillnya atau lihatnya ya memang di situ begitu. Improvisasinya dia berkembang di sana. Dan ini nggak mudah begitu. Bukan berarti nanti menurut ini ya harusnya ketika profesi itu mengarah ke sana. Kok dietitian harus tahu semuanya itu kayak dokter umum jadinya. Tapi kalau mau mendalami satu dan spesifik ya ini kayak kita belajar ini kan masih konsep yang umum begitu. Semakin mendetail kita akan semakin kompeten satu titik tapi kita kompeten gitu itu yang harusnya skill profesi itu diasah sampai ke sana sehingga mencapai ini loh terkenal makanya ini kalau dokter jantung yang terkenal ini misalnya aku spesialis ini dietitian misalnya yang ahli eh, ini ya misalnya kasus-kasus malnutrisi sampai komplikasinya itu ini kalau ini terkait dengan luka bakar itu ada mestinya itu nanti sampai ke sana karena memang keilmuan ini bukan hal yang mudah terus saat dia lihat gini terus paham juga enggak gitu karena harus tahu patofisiologi penyakitnya prosesnya semuanya saat dok itu dan sampai tata laksana gizinya itu perlu skill pengalaman yang nggak bisa hanya belajar tulis seperti ini, seperti saya harus eh, terampil di lapangan, harus kondisi di lapangan. Oh ternyata nggak sekedar gini loh, nanti ada anestesi yang memberikan ini sehingga ahli gizi harus seperti ini. Ketika beda itu praktek-praktek di lapangan yang otomatis akan apa ini ya terampil kalau kita lakukan beda dengan membaca sebanyak apapun artikel jurnal mungkin itu akan hanya menambahkan tingkat pengetahuan ya memang kalau kami ya mungkin di dosen skillnya adalah kita improvisasi knowledge ya mengembangkan ilmu pengetahuan dengan berbagai riset ya risetnya pun kan tergantung mau riset bisa riset mendalam misalnya di pasien ICU Pak kamu akan ahli di sana itu pun kan kita nggak mungkin memahami semuanya saya juga paham komunitas saya paham tentang apa namanya kebijakan saya juga ini nggak akan ada orang yang semuanya bisa teratasi apalagi di dietetik sebegini luasnya itu pasti kita akan sesuai dengan ini skill kita mengarah kemana ya misalnya oh ini saya banyak kasusnya banyak mempelajari dari mau nggak mau kita akan terasa karena belajar riset di sana mendalami memperluas oh ini menyangkut ini ternyata nanti arah pengembangannya roadmapnya penelitian nanti next ke sini itu akan berkembang otomatis tapi kita nggak bisa menguasai semuanya itu ya